محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيس خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالمشي إمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني والحبيب عبد الله بن الوهاب سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله. Dan kata Yusuf bin Muslim bagi Ali bin Bikar, ma asbaraka alal wihdati wa qad kana lazimal baita faqala kuntu wa ana syabun asbiru alai asbiru ala aksara min haza kuntu ujalisun nasa wala ukallimuhum. Artinya ajib sangat sabar atas seseorang diri ini padahal ia melazimkan duduk di rumahnya. Maksudnya alangkah sabarnya engkau sendiri di dalam duduk atau di dalam rumah. Maka berkata ia adalah aku pada ketika aku muda, aku sabar atas terlebih sangat daripada ini. Adalah aku duduk dekat manusia, padahal aku tiada berkata-kata akan mereka itu. Penjelasannya, ini dalil berikutnya yang menjelaskan tentang khalwat itu lebih afdal dari uzlah. Uzlah itu lebih baik daripada bergaul. Yaitu riwayat Syekh Yusuf berkata kepada Ali Bikar, ujar Syekh Yusuf bin Muslim walawan Ali Bikar, wahai Ali Bikar,
engkau sangat sabar. Alangkah engkau sabarnya, tahannya hidup menyendiri seorangan di dalam rumah. Bahasa kita tuh, tahannya panglai kamu begana di rumah selawas ini. Dijawab oleh Syekh Ali Al-Bikar. Ujar Syekh Ali Al-Bikar, ini mulai lagi anum aku sudah. Kalau ini biasa aja, karena sudah terbiasa. Dulu aku di waktu anum, di waktu muda, yang namanya pemuda itu hidupnya selalu hendak bergaul. Yang namanya pemuda itu hendak beramian. Yalah, nak rame kalau yang namanya pemuda itu oleh orang sekarang dikatakan hidup hendak kreatif. Banyak berbuat, banyak berkarya dan sebagainya. Namun aku zaman mudaku itu aku lebih sulit lagi daripada ini. Kenapa? Karena yang namanya masa muda itu harus bergaul, harus dan itu. Nah saat itu aku bergaul juga lawan manusia. Tapi kada seberapa bergaul juga. Bergaul cuma jadi masalahnya ini saat bergaul itu aku diam ya, pala mukallimhum. Aku ada ndak pandir. Bahasa kita umpat bergabung bener ya rahmatnya. Pandir kada. Lebih berat kan? Lebih berat. Lamun ini sudah itu hak jua. Sudah itu hak jua. Kemudian yang kedua sudah tamahir. Lamun kita nih mana kada tamahir bagana di rumah sehari gin kamu kada turun gelisah. Yalah, mar tahan gambar seharian di rumah ya. Tahanlah. Tahan. Berarti tamahir. Ya kalau karena sudah mahir. Coba nang karena kada mahir. Men, tahan lagi kami. Tahan. Seharian dia di rumah. Tahanlah. Pasti hendak turun kalau leh. Barangnya menyobalah rumah kah? Ya kalau wadah kawan kah? Ya kalau lah barangnya yang penting turun dulu. Kamu tahan wan. Tahan. Tahan. Nah kalau memang tahan berarti itu tamahir dah. Mun sudah mulai lagi anom tamahir tuh ada apa-apa lagi. Menang kita mahir di rumah, mahir di jalan ini, mahadang sehari sini bosan hanya sehari. Kenapa? Begana di kamar di rumah aja. Nah, itu berat. Berat. Nah dalil ini menjelaskan bahwa afdal uzlah daripada bergaul. Dan kata Sufyan As-Suri, Imam Sufyan As-Suri, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an, seorang ahli hadis, imamul hadis, kata beliau, haza zamanus sukuti wal mulazamatul buyuti. Inilah masa diam daripada berkata-kata dan melazimkan duduk di dalam rumah. Masya Allah. Paham kan? Ini Imam Sufyan Suri, gurunya Imam Syafi'i. Kalau kita hitung-hitung, beliau adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Sekarang kita hitung tahunnya. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah itu namanya abad pertengahan kedua. Bukan abad kedua, pertengahan abad kedua. Pertengahan abad kedua. Imam Sufyan Suri, gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berguru lawan Imam Sufyan Suri saat berumur 20 atau selawi, masih belum sampai tahun 200 Hijriah. Artinya apa? Artinya ini sudah ribuan tahun
Apa coba? Sekarang 1400 berapa? 44. Imam Syafi'i lahir 1150 Hijriah. Berarti sudah 1100 tahun lewat. Imam Sufyan Tsuri sudah mengatakan hadza zamanus sukut. Ini zamannya diam. Ini zamannya jangan banyak pander. Masa tahun bahari ini, tahun bahari ini. Zaman Imam Sufyan Tsuri. Kenapa? Karena boleh jadi dalam telaahan Imam Sufyan Tsuri, orang bila begaul itu pasti bepandir. Yalah, bila begaul itu kan pasti bepandir. Bila bepandir itu, napa nang dipandir? Boleh jadi tentang dirinya, boleh jadi tentang keadaan, boleh jadi tentang usaha, boleh jadi tentang manusia. Begitu ditelaah, oh ternyata saat itu sudah apa? Orang bila pepandiran timbul memandir orang. Apa artinya? Gibah. Atau bisa juga begaul, kadang gibah orang, tapi napa? Tapi gawiannya kadang bermanfaat. Aur napa? Aur nang kada kakaruan. Kada menguya orang kada, tapi pandiran aur memberubui aja. Kalau kakak ketawa. Iyalah. Nah, atau pandiran juga, tapi nang dipandir itu adalah duniawiyah. Sehingga menumbuhkan ke dalam hati kita ini hubud dunia. Lamun kayak ini caranya, kada kau begaul, turun ke subalah nang dipandir orang, menyubalah kada kekaruan, menyubalah pulang pandir mencari gawian, menyubalah pulang pandir bibinian. Maka menapun jadi bepandir kehendak diri menyubalah itu bepandir ilmu. Barangnya bepandir ilmu ka. Ilmu itu bari barang aja bener penting ilmu. Penting ilmu. Ilmu kan luas soal tuh. Mau ilmu fikih, mau ilmu kehidupan, pokoknya pandirnya ilmu. Bila kada bepandir itu kisah orang soleh. Kita jika bila bepandir itu cari kisah orang soleh lah. Kenapa? Pokoknya bila mengisah orang soleh, rahmat Allah Ta'ala turun. Kita dapat ilmu, kita dapat rahmat. Tapi ternyata datang bepandiran, orang nang dipandir. Datang ke perungkulan, pemandiran, pandirnya ada kekaruan. Datang nyobalah bepandir, pandirnya bibinian. Dan sebagainya. Lamun ke itu caranya, baik bagaimana di rumah. Haza zamanus sukut. Ini zamannya diam. Itu berdiam aja sudah dah. Karena di dalam hadis juga memandahkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang kada bermanfaat lawan dinya. Dari manfaatnya juga pun ini tinggalkan. Terus luzumul buyut, baik bagaimana di rumah. Jadinya bahasa bahari marah, baik bawa guring, ada juga hasilnya. Apa hasilnya marah? Hah? Apa? Tahe? Nah, ada juga masih lah kan teh mata. Gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang. Maka dengan ini artinya apa? Uzlah lebih baik daripada mukhalatah. Mengasingkan diri dari keramaian manusia yang disebut dengan uzlah.
itu lebih baik daripada bercampur bergaul dengan manusia kalau tidak membawa manfaat. Berikut, dan kata Ibrahim An-Nakhai, ini tabi'in juga. Tabi'in juga. Ini kita benar insyaallah akan asik belajar mengenai salafus soleh. Salafus soleh namanya. Atau ulama-ulama tabi'in ini belajar kita benar. Mudah-mudahan sampai kitab Tambihul Mughtarrin. Itu kisah aqwalis salafis soleh. Nang kayak apa akhlak orang bahari. Nah ya ini akhlaknya orang ulama tabi'in itu nang kayak apa. Di Tambihul Ghafirin itu Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengisahkan tentang akhlak-akhlak orang ulama-ulama solih zaman dahulu, ulama-ulama tabi'in. Nang kayak apa mereka dalam akhlak. Ibrahim An-Nakhai berkata bagi seorang laki-laki, ujar Sidin, tapakkah summa tazil. Tapakkah summa tazil. Tuntut olehmu akan ilmu fikih, kemudian engkau jauhi akan manusia. Ngaji sini kamu, ngaji. Ngaji supaya ilmu agama paham, ilmu fikih paham, ilmu tauhid paham, ilmu tasawuf paham, nang lain-lain paham, maka dia disebut tapakkah. Maka disebutlah al-faqih, orang yang mengerti dengan agama, bukan ahli fikih, tapi orang yang mengerti ahli agama. Namun setelah engkau belajar, ujar Sidin, summa tazil, uzlah. Habis itu uzlah. Ada berkawinan gak? Terserah. Rumus Sidin, mari ngaji dulu, tonton ngaji, uzlah. Kawin gak? Ada tahu tuh, uzlah dulu yang penting. Nah, makanya zaman dulu ulama-ulama banyak yang gak ada kawin bener. Imam Nawawi itu bujang. Imam Nawawi radhiyallahu an ngarang kitab Riyadhus Shalihin, ngarang kitab Syarah Muslim, ngarang kitab Minhajul Qawim dan yang lain-lainnya. Sidin bujang. Kedua kawinan. Kenapa? Asyik dengan ilmu, asyik dengan ibadah. Sampai berapa? Sampai meninggal. Walaupun umur Sidin kada terlalu panjang, 40 tahun lebih aja. Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Sulaiman Ad-Darani, bujang. Alim, seorang sufi, bujang. Lalu banyak sampai ulama ada yang mengarang kitab benar. Ulama'ul ladzina asarul ilma 'ala zawaji. Ulama-ulama yang mengutamakan ilmu daripada kawin. Kitabnya nangge ini sakona benar. Membicarakan masalah ulama-ulama yang mengutamakan ilmu daripada kawin. Kita umur 2 aku jadi 20 kawin belajar. Oh, Pak. Mikirakan kawin udah. Orang asarul ilma mikirakan mengutamakan ilmu. Nah, setelah paham ilmu, summa tazil, kemudian uzlah. Uzlah dalam rangka apa? Demi untuk keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan diri, keselamatan hati, supaya hati ini jangan rusak. Supaya hati jangan rusak. Hati jangan rusak.
Dulu benar, alhamdulillah nikmat Allah. Suatu malam kalau kada salah kau bermimpi benar, disuruh mendatangi seseorang. Datangi seseorang. Kau datangilah. Datang. Dengan harapan bisa mendapat ilmu dan berkah sekaligus nasihat. Petanya cuma tempat aja benar. Dengan nama yang samar. Beberapa hari kemudian berangkat. Mulai di rumah benai beniat betakun lawan sidin kayak apa caranya membersihkan hati. Mulai di rumah beniat hendak betakun kayak apa caranya tathirul qulub, membersihkan hati. Dah turun. Alhamdulillah dapat. Ternyata sidin sudah menunggu di pelatar benar. Masya Allah. Orang wali kayaknya benar. Orang wali kasyaf. Kasyaf. Pandir. Belum ditanyakan apa yang ada di dalam hati sudah dijawab. Wayah ini ujar sidin. Orang bila hendak bersih hati cuma satu jalannya, yaitu uslah. Kada ada jalan lain kecuali uslah. Selama kada uslah, hati kotor. Kan berat kalau jadi jelat apa saja cucuk. Selama kada uslah, hati kotor. Berat. Rasakan aja benar, rasakan ya. Oh ternyata benar. Kecuali orang wajib uzlah benar, wajib uzlah. Wajib uzlah. Selama kada uzlah, kada akan pernah hati ini bersih. Gitu aku ke hutan aja. Nah permasalahannya masalah uzlah itu macam-macam benar. Ada orang uzlah zahiran wa batinan. Uzlah secara zahir dan batin. Maunya nangki ini. Ada uzlah batinan. Zahirnya kada uzlah tapi batinnya uzlah. Ada orang zahirnya uzlah tapi batinnya kada uzlah. Bukti. Pama. Ikam menyendiri ke gunung, tapi nang dipikirkan rumah ini deh itu kada uslah benar. Kada uslah. Kemudian orang uzlah kada mikirkan dunia, tetapi hatinya merasa tujuannya adalah supaya selamat dari keburukan orang lain. Itu salah. Salah. Di dalam sebuah kitab zaman Imam Syekh Khalid An-Naqsyabandi, seseorang uzlah. Apa murid sidin? Boleh jadi ditegur oleh sidin, kirimi sidin surat, ikam salah, ikam uzlah, hanya awakmu nang uzlah tapi hatimu tidak uzlah. Itu sama aja kada uzlah. Engkau uzlah tapi tujuanmu salah. Engkau uzlah itu tujuanmu adalah menghindari keburukan orang lain. Berarti engkau menganggap orang lain itu buruk, dirimu yang baik. Orang uzlah itu untuk menyelamatkan diri. Diriku ini bahaya, aku harus selamat. Satu, bukan dari selamat orang-orang nang jihad, kada. Aku uzlah supaya manusia
selamat dari kejilikanku. Paham? Bukan kejilikan orang, supaya manusia selamat dari kejilikanku. Ini uzlah. Jadi ada orang keluar di situ. Aduh, saya lagi yang uzlah dulu, keluar dulu. Niat salah, hatimu salah, kada benar uzlah. Jadi artinya uzlah itu bujur-bujur dulu, niat bujur-bujur, mantap akan bujur-bujur dulu. Ini jangan sampai berdiam di rumah tapi aku uzlah aja di rumah aja tapi main PS terus, itu kada uzlah itu. Di rumah aja, malah di kamar aja bakhalwat, tapi napa? Tapi media sosial seharian, itu kada uzlah ngarannya. Itu sama aja awaknya aja di rumah, tapi dunia penuh di dalam dirinya. Nah, uzlahlah dengan tubuhmu dan hatimu. Apabila engkau tidak bisa, maka uzlah dengan hatimu sekalipun tubuhmu bersama makhluk. Inilah yang dikatakan seorang ulama, aku bergaul dengan makhluk selama 30 tahun, namun mereka tidak mengira bahwa aku tidak bergaul dengan mereka. Aku beruzlah dengan hatiku. Nah, ini kada bisa salah, karena kita kada ada ilmunya. Ada ilmunya. Ini yang dikatakan oleh para ulama sufi, qulubuhum abdanuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka, tubuh mereka bersama makhluk, namun hati mereka bersama Allah. Maka apabila demikian berarti dia uzlah. Hatinya selalu bersama Allah, bukan bersama makhluk. Mengerti uzlah secara batin. Nah, kesimpulannya bahwa al-uzlatu wajibun. Itu dalam tasawuf. Uzlah itu hukumnya wajib kalau hendak bersih hati. Menurut nenek lah, nah kena ada lagi. Jadi tapakkah summa tasih, tuntutlah ilmu akan fikih, kemudian maka engkau jauhi manusia, yakni seyogyanya bagi orang yang berkehendak bersunyi karena berbuat ibadah itu, bahwa ia belajar ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf fardu ain. Sekira-kira menuntut ilmu usuluddin itu membaikkan i'tikadnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan membaikkan imannya akan segala yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti mengetahui ilmu usuluddin yang tersebut pada awal kitab dahulu itu. Pokoknya apapun bilanya kadeba ilmu rusak, uzlah kadeba ilmu rusak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Habis saya. Bila inya beramal harus berilmu. Sebelum uzlah berilmu dulu. Nah, sudah berilmu hanya uzlah. Lamun berilmu kada beuzlah mengkhawatirkan. Ada benar sebuah cerita dan itu sahih. Kita kada sanggup benar. Kada sanggup. Napa? Di Probolinggo itu ada pesantren benar. Persisnya di kampung kecamatan yang bernama Ginggong. Dulu terkena dengan seorang kiai, seorang wali besar yang bernama Kiai Haji Hasan Ginggong. Sekarang yang hidup masih ada cucu beliau, dulu anak beliau ketua PWNU Jawa Timur. Kiai Haji Hasan Ginggong. Katanya benar, bila orang sudah lulus benar di situ,
diuzlahakan sedin. Tapakkah summa tasih. Ya jika mereka di sini umpama sudah cukup 10 tahun, mari uzlah. Ikam ke gunung Batu situ nah. Itu tempatnya di sini, uzlah 2 tahun. Itu murid-muridnya Ki Hasan Genggong selalu gitu. Tapakkah summa saja. Uzlahnya benar sebagian di Indonesia, sebagian di luar negeri. Kalau di luar negeri sidin uzlahakan di satu gunung yang bernama Jabal Lubnan. Di Jabal Lubnan itu kalau di dalam kitab disanakan dikatakan di sanalah banyak orang wali abdal. Karena sifat wali abdal itu al-uzlatu. Orang sifat wali abdal itu adalah arkanul abdal ngarannya. Rukun abdal itu, rukun orang hendak jadi wali abdal itu uzlah dulu. Uzlah dulu. Dulu zaman beliau, zaman Kiai Haji Hasan Genggong di Probolinggo. Sekarang wallahu a'lam. Yang sekarang kamu jangan salah tafsir benar, karena aku ketahui gitu. Ada seorang ulama juga dan rancak di YouTube dan sebagainya itu membawa uzlah juga benar. Uzlah sekian hari atau apa ke dalam hutan, ke dalam gunung juga. Siapa? Kiai Syakur. Kiai Syakur itu kena ada uzlah benar. Kenapa? Coba kamu perhatikan. Biar kamu ngerti. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sukses kecuali mereka setelah melalui tirakat uzlah. Siapa? Lihat Rasulullah. Rasulullah itu sebelum sukses beliau uzlah dulu. Uzlahnya kemana? Ke Gua Hira. Nabi Musa sebelum sukses, kayaknya bahasa wali benar, ya bahasa kenabian. Sebelum jadi nabi, uzlah dulu. Orang wali sebelum jadi wali, uzlah dulu. Nabi Musa uzlah ke Jabal Tursina. Berapa? Arba'ina lailatan, 40 hari 40 malam. Rasulullah di Gua Hira 40 hari 40 malam. Setiap orang-orang yang sukses silahkan cari. Mau Soekarno itu diuzlahkan mana sempat 2 tahun. Uzlah. Siapa? Siap. Itihi riwayatnya selalu uzlah, termasuk almarhum Dulu Sukumbul. Beliau uzlah. Berarti kesimpulannya pemimpin yang sukses itu setelah mereka menguzlahkan diri mereka dari keramaian manusia. Kenapa? Agar mereka benar-benar dirinya dibentuk, benar-benar dirinya menjadi matang, bahwa tidak ada tujuannya itu hanya cuma Allah. Bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan ini dan itu. Kalau tanpa uzlah, diri kita, hati kita kada akan pernah baik, maka tujuan kita selalu ada yang disebut dengan hawa nafsu. Kada mau sukses. Ini yang jadi permasalahan sekarang. Maka itu kaidah benar. Kaidah. Enggak itu aku hendak uzlah aja. Kada. Siapa yang membimbing? Rasulullah dibimbing, ini dibimbing, si fulan dibimbing. Ada yang membimbing uzlah, bukan hanya uzlah-uzlahan. Kalau memang nekat juga uzlah, amaliyahnya benar cukup salawat. Jangan amaliyah yang lain. Cukup salawat. Supaya apa? Karena dengan salawat dia sebagai pengganti guru mursyidnya,
Dengan salawat dia akan selamat daripada makayidus syaitan, tipu daya syaitan. Bah ringan-ringan aja kita, nang ringan-ringan aja, banyaki di rumah. Mulazamatul buyut, banyaki di rumah. Kemudian waluzumus sukun, jangan terlalu banyak pandir. Kalau kita hendak selamat, kalau kita hendak hati kita kada rusak. Tapi bila kita ini banyak pandir, banyak bergaul, alamat rusak. Alamat rusak. Alamat rusak. Banyak bergaul, banyak pandir, alamat rusak. Habis. Dan demikian lagi lazim bagi orang yang berkehendak bersunyi atau uzlah karena mengerjakan ibadah itu bahwa ia menuntut ilmu fikih sekira-kira mengetahui akan fardu thaharah dan syaratnya, dan yang membatalkan akan dia dan mengetahui akan fardu sembahyang dan syaratnya, dan segala yang membatalkan akan dia. Dan demikian lagi seyogyanya bagi orang yang berkehendak bersunyi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.